Jumpa lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter Bangsa. Materi yang saya bawakan tentang strategi pembangunan karakter bangsa. Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentuk karakter bangsa. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan karakter, pembelajaran, fasilitas dalam konteks makro. Penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangunan integrasi nasional yang kuat. Selain itu akan dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, akan tetapi pendidikan pula akan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan nasional. Disadari bahwa pembangunan karakter bangsa dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat kompleks. Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tentu merupakan hasil tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Secara makro, pembangunan karakter dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasi, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain melalui pertimbangan. Yang pertama, filosofis, terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta peraturan ketentuan undang-undang lainnya yang berkaitan. Yang kedua, teoritis. Teoritis terdiri dari teori tentang otak, psikologis, pendidikan, dan nilai moral, serta sosial kultural. Yang terakhir, empiris, terdiri dari berupa pengalaman dan praktek terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan unggulan, pesantren, dan lain-lain. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama negara Indonesia, merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan dan bukan hanya pendidikan nasional. Keterlibatan aktif dan sektor-sektor pendidikan lainnya, khususnya sektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan dan hak asasi manusia, dan lain-lain. Pada tahap evaluasi hasil ini dilakukan asesmen program untuk perbaikan kelanjutan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dari peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu akan berhasil dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat dan pikiran yang argumentatif. Selanjutnya, dalam konteks mikro pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam konteks ini berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pendidikan yang melakukan
upaya yang sungguh-sungguh dan senantiasa membentuk karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan pendekatan integrasi dalam semua mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan, karena misinya menggunakan nilai dan sikap pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi atau metode pendidikan karakter. Pembelajaran pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam substansi atau kegiatan mata pelajaran sehingga memiliki dampak yang baik bagi perkembangan karakter dalam diri peserta didik. Kemudian lingkungan satuan pendidikan perlu dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang mencerminkan perwujudan karakter yang dituju. Oleh pola ini ditempuh dengan melakukan pembiasaan dengan pembudayaan aspek-aspek karakter kehidupan keseharian di sekolah dengan pendidikan teladan. Pendidikan karakter ini mudah-mudahan berlanjut ke depannya agar bisa mendapatkan siswa yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter, dan lazimnya pendidikan karakter ini tidak hanya didapatkan di pendidikan sekolah melainkan dari orang tua maupun pengalaman masing-masing. Jadi kesimpulan dari strategi pembangunan karakter bangsa adalah persamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan. Baik, sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.